Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, semoga kita dalam kondisi sehat, dengan stamina yang fit, untuk bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Seperti biasa, BPS setiap tanggal 1 akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik yang saat ini tanggal 1 September 2021 akan membahas 4 indikator strategis, yaitu yang pertama indeks harga konsumen atau inflasi, yang kedua, nilai tukar petani, yang ketiga, ekspor-impor, dan yang keempat, tingkat penghunian kamar hotel. Kita mulai dengan indikator strategis yang pertama, yaitu perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,11% dengan IHK 107,32. Sedangkan untuk Kota Tual mengalami inflasi sebesar 0,10% dengan IHK 109,47. Apabila kita melihat inflasi tahun kalender, yaitu kondisi bulan Agustus tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi Desember 2020, maka Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 1,71% dan Kota Tual inflasi 2,63%. Untuk inflasi tahun ke tahun atau membandingkan kondisi Agustus 2021 dibandingkan dengan Agustus 2020, Kota Ambon mengalami inflasi 0,65% dan Kota Tual inflasi 3,76%. Perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon tahun 2019 hingga 2021. Deflasi yang terjadi di Kota Ambon secara mantuman 0,11%, terjadi merupakan deflasi kedua sepanjang tahun 2021 setelah terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 0,43%. Sedangkan untuk year on year, di mana inflasi Kota Ambon sebesar 0,65 merupakan inflasi terendah bila dibandingkan kondisi yang sama dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus tahun 2019 maupun kondisi bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya untuk tingkat inflasi di Kota Tual, inflasi di bulan Agustus sebesar 0,10, ternyata merupakan inflasi yang ke-6 sepanjang tahun 2021 yang berlanjut dari mulai bulan Maret hingga bulan Agustus tahun 2021. Sedangkan untuk series inflasi year on year, di Kota Tual sebesar 3,76% di bulan Agustus, merupakan inflasi tertinggi bahkan sejak 2 tahun terakhir. Apabila kita melihat inflasi bulan Agustus untuk Kota Ambon, dilihat dari kelompok pengeluaran, maka deflasi sebesar 0,11 itu dikontribusi oleh adanya 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,38% dan kelompok pengeluaran transportasi sebesar 1,16%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang lain mengalami inflasi. Yang pertama untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki
kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kemudian kelompok pengeluaran kesehatan. Kemudian berikutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Kelompok pengeluaran pendidikan, kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selanjutnya untuk andil inflasi atau deflasi di Kota Ambon dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Agustus tahun 2021. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar minus 0,1204%, dipicu adanya menurunnya harga dari komoditas cabai rawit, kemudian cabai merah, dan air kemasan. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil kelompok 0,0059%, dipicu oleh adanya kenaikan harga untuk komoditas kaos kutang atau singlet pria, pakaian olahraga anak, dan kaos kaki pria. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil kelompok sebesar 0,0069%, dipicu oleh adanya kenaikan harga komoditas cat tembok, kemudian semen, dan keramik. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0095%, dipicu adanya kenaikan harga dari komoditas pemutih, kemudian sapu, dan kipas angin. Untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar 0,0019%, dipicu adanya kenaikan tarif dokter spesialis. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar minus 0,1485%, dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar 0,0066%, dipicu adanya kenaikan harga komoditas laptop atau notebook, kemudian printer dan tinta printer. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,0052%, dipicu adanya kenaikan harga dari komoditas pulpen, buku pelajaran SLTP, dan buku pelajaran SD. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil sebesar 0,0073%, dipicu adanya kenaikan tarif biaya taman kanak-kanak. Untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang memiliki andil sebesar 0,0676%, dipicu adanya kenaikan harga dari nasi dengan lauk, kemudian harga teh siap saji, dan harga dari capcay. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,00445%, yang dipicu oleh adanya kenaikan harga untuk komoditas parfum, kemudian tisu, dan pasta gigi. Apabila kita melihat 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi Kota Ambon selama bulan Agustus tahun 2021. Untuk pemicu inflasi, 10 komoditas yang tercatat sebagai pemicu inflasi adalah yang pertama nasi dengan lauk, kemudian ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, kemudian kangkung, bawang merah, parfum, jeruk,
sawi hijau, mangga, ikan layang atau ikan benggol, dan pepaya. Sedangkan untuk 10 komoditas penghambat inflasi antara lain cabai rawit, kemudian angkutan udara, cabai merah, air kemasan, daging ayam ras, cakalang yang diawetkan, kemudian ikan selar atau ikan tude, ikan kakap merah, anggur, dan kacang panjang. Berikutnya untuk IHK, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi kondisi bulan Agustus 2021 untuk Kota Tual. Menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Inflasi Agustus sebesar 0,10% di Kota Tual dikontribusi oleh adanya 5 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, kemudian 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, serta 4 kelompok pengeluaran yang mengalami stabil harganya. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, antara lain kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, kemudian kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kemudian untuk kelompok pengeluaran pengerumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok pengeluaran transportasi. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami stabil, harga-harganya antara lain, yang pertama, kelompok pengeluaran kesehatan, kemudian kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pengeluaran pendidikan, serta kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Berikutnya untuk andil inflasi, deflasi Kota Tual dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Agustus tahun 2021. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 0,1954% yang dipicu oleh adanya kenaikan harga komoditas ikan tongkol, bawang merah, dan kangkung. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,0007% dipicu adanya kenaikan harga komoditas sepatu pria. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0035% dipicu adanya kenaikan harga untuk komoditas seng, kemudian cat tembok, dan bahan bakar rumah tangga. Berikut untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,0609%, dipicu adanya penurunan harga dari komoditas lemari pakaian, kemudian kipas angin, dan pembersih lantai. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan cenderung stabil. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar minus 0,0468%, dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar 0,0022%, dipicu adanya kenaikan harga untuk komunitas televisi berwarna. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran cenderung stabil. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,0101%, dipicu adanya kenaikan harga dari komunitas pasta gigi, tisu, dan krim wajah. Berikutnya untuk 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi di Kota Tual selama bulan Agustus 2021.
10 komoditas yang memicu inflasi, antara lain ikan tongkol atau ikan komu, kemudian bawang merah, kangkung, ikan teri, rokok putih, pepaya muda, rokok kretek filter, terong, jeruk nipis atau limau, dan pasta gigi. Sedangkan 10 komoditas yang menghambat inflasi antara lain, yang pertama ikan layang atau ikan mumar, kemudian ikan selar atau ikan kawalinya, ikan kembung atau ikan lema, angkutan udara, lemari pakaian, pisang, daun singkong, daging ayam ras, cabai rawit, dan pepaya. Kita lanjutkan untuk rilis berita resmi terkait perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus tahun 2021. Perkembangan nilai tukar petani kondisi bulan Agustus 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional, ada 26 provinsi yang mengalami kenaikan NTP dan 8 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 3,68%, sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu minus 1,41%. Sedangkan untuk NTP Maluku naik 0,71%. Nilai tukar petani secara nasional di bulan Agustus tahun 2021 sebesar 104,68, yang meningkat 1,16% dibandingkan dengan kondisi di bulan Juli 2021 sebesar 103,48. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan dari indeks yang dibayar petani yang meningkat hanya 0,01%. Nilai tukar petani di Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus tahun 2021 sebesar 102,43, meningkat 0,71% bila dibandingkan dengan NTP bulan Juli 2021 sebesar 101,71. NTP sebesar 102,43% dibentuk dari adanya peningkatan indeks yang diterima petani 1,16%, yang bila dibandingkan dengan peningkatan indeks yang dibayar petani sebesar 0,45%. Perkembangan NTP Provinsi Maluku menurut subsektor kondisi bulan Juli Agustus 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Nilai tukar petani bulan Agustus 2021 sebesar 102,43 atau naik 0,71% dibandingkan dengan kondisi bulan Juli 2021. Apabila kita melihat untuk subsektornya, maka dari 5 subsektor, 3 diantaranya mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman pangan yang turun 0,75%, kemudian hortikultura turun 1,00%, berikutnya subsektor peternakan turun 1,19%. Sedangkan untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 2,37% dan perikanan meningkat 0,44%. Berikutnya untuk perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Maluku menurut subsektor bulan Juli dan Agustus 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Nilai tukar usaha pertanian kondisi bulan Agustus tahun 2021 sebesar 108,30, naik 1,03% bila dibandingkan dengan NTUP bulan Juli 2021. Apabila kita melihat dari subsektornya, maka ada 3 subsektor yang mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman pangan menurun 0,56%, kemudian hortikultura turun 0,78%, dan subsektor peternakan turun 0,74%. Sedangkan untuk
Subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 2,83% dan subsektor perikanan meningkat 0,54%. Selanjutnya saya jelaskan perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran bulan Juli hingga Agustus 2021 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. IKRT Maluku sebesar 109,60 di bulan Agustus 2001 meningkat 0,48% bila dibandingkan IKRT bulan Juli 2021 yang sebesar 109,08. Selanjutnya apabila kita melihat IKRT menurut kelompok pengeluaran, maka dari 11 kelompok pengeluaran ada 6 kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan, kemudian 2 mengalami penurunan, dan 3 kelompok pengeluaran mengalami stabil. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan antara lain, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan 2 kelompok yang mengalami penurunan antara lain kelompok pengeluaran transportasi, kemudian kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran yang mengalami stagnan antara lain kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran pendidikan, serta kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Selanjutnya untuk IKRT Maluku di bulan Agustus yang meningkat 0,48%, dipicu oleh adanya 10 komoditas penyumbang utama, yaitu ikan tambang, kemudian ikan layang, cabai rawit, bawang merah, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan selar, sawi hijau, bawang putih, dan rokok kretek filter. Sedangkan untuk 10 komoditas yang menghambat utama meningkatnya IKRT di Maluku ini antara lain cabai merah, tepung sagu, ikan teri, beras, gula pasir, kacang panjang, bensin, minyak goreng, tahu mentah, dan ikan ekor kuning. Selanjutnya saya sampaikan perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPP-BM. Provinsi Maluku kondisi bulan Juli hingga Agustus tahun 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks BPP-BM Provinsi Maluku di bulan Agustus sebesar 102,99, meningkat 0,12% bila dibandingkan dengan indeks BPP-BM bulan Juli 2021 sebesar 102,87. Apabila kita melihat kelompok pengeluaran menurut produksinya, maka ada 3 kelompok pengeluaran produksi yang mengalami peningkatan, kemudian 2 yang mengalami stagnan, dan 1 mengalami penurunan. Kelompok pengeluaran produksi yang mengalami peningkatan antara lain untuk kelompok pengeluaran bibit, kelompok pengeluaran pupuk dan obat-obatan, kelompok pengeluaran barang modal. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami stagnan antara lain kelompok pengeluaran sewa, pajak, dan pengeluaran lainnya, dan kelompok pengeluaran upah buruh. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi mengalami penurunan. Selanjutnya, rilis berita resmi statistik untuk indikator ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya untuk perkembangan ekspor Maluku secara mantuman. Perkembangan ekspor Maluku secara mantuman,
Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 7.082,58% dari 0,30 juta US dollar di bulan Juni 2021 menjadi 21,70 juta US dollar di bulan Juli 2021. Sedangkan untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku melalui pelabuhan di luar Maluku naik 0,78% dari 0,83 juta US dollar di bulan Juni 2021 menjadi 1,44 juta US dollar di bulan Juli 2021. Apabila kita melihat komoditasnya, maka ekspor dari Pelabuhan Maluku bulan Juli 2021 berupa migas dan non-migas. Sedangkan ekspor komoditas asal Maluku melalui pelabuhan luar Maluku seluruhnya non-migas. Apabila kita melihat perkembangan ekspor Maluku secara kumulatif to kumulatif, maka nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun 8,08%, dari 34,84 juta US dollar menjadi 32,03 juta US dollar. Sedangkan nilai ekspor komunitas asal Maluku melalui pelabuhan di luar Maluku naik 3,57% dari 8,71 juta US dollar dari kondisi Januari sampai Juli 2020 menjadi 9,02 juta US dollar di kondisi Januari hingga Juli 2021. Untuk ekspor dari Pelabuhan Maluku berupa komunitas migas dan komunitas non-migas, sedangkan ekspor komunitas dari asal Maluku melalui pelabuhan luar Maluku seluruhnya berupa komunitas non-migas. Berikut saya sampaikan perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2019 hingga Juli 2021 dalam satuan juta US dollar. Secara mantuman, ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 7.082,58% dari kondisi bulan Juni 2021, di mana ekspor pada bulan Juli terdiri dari komunitas non-migas yaitu ikan dan udang sebesar 0,43 juta US dollar dan komunitas migas atau BBM yang bernilai sebesar 21,27 juta US dollar. Selanjutnya saya sampaikan perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2019 hingga Juli 2021 dalam satuan juta US dollar. Secara kumulatif to kumulatif, ekspor dari Pelabuhan Maluku bulan Januari hingga Juli 2021 turun 8,08% bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Januari hingga bulan Juli 2020. Penurunan ekspor Januari hingga Juli 2021 dari Pelabuhan Maluku disebabkan turunnya ekspor non-migas, yaitu kelompok ikan dan udang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pangsa ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari hingga bulan Juli 2021, menurut negara tujuan, maka negara Korea Selatan dengan kontribusi terbesar yaitu 60,59% dengan nilai 19,41 juta US dollar. Yang kedua, untuk negara Tiongkok dengan kontribusi 18,50% dengan nilai 5,92 juta US dollar. Berikutnya untuk negara Jepang dengan pangsa 8,05% dengan nilai 2,58 juta US dollar. Sedangkan untuk Amerika Serikat dengan pangsa 6,86% dengan nilai 2,19 juta US dollar. Dan negara-negara lainnya
dengan pangsa 5,99% dengan nilai 1,92 juta US dollar. Sedangkan untuk menurut kawasan tujuan, untuk kawasan Asia lainnya dengan pangsa 89,86% dengan nilai 28,78 juta US dollar. Dan untuk kawasan Amerika dengan pangsa 6,86% dengan nilai 2,19 juta US dollar dan ASEAN dengan pangsa 3,28% dengan nilai 1,05 juta US dollar. Selanjutnya untuk nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat, kondisi bulan Januari hingga Juli 2021. Untuk Pelabuhan Bula, Seram bagian timur dengan pangsa 66,42% dengan nilai 21,27 juta US dollar. Yang kedua, Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan pangsa 24,38% dengan nilai 7,81 juta US dollar. Yang berikutnya untuk Bandara Patimura Ambon dengan pangsa 8,73% dengan nilai 2,80 juta US dollar. Dan yang terakhir Pelabuhan Tual dengan pangsa 0,48% dengan nilai 0,15 juta US dollar. Berikutnya pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku, kondisi bulan Januari hingga Juli 2021. Untuk pelabuhan di Banten dengan pangsa 42,90% dengan nilai 3,87 juta US dollar. Berikutnya untuk pelabuhan di Jawa Timur dengan pangsa 29,44% dengan nilai 2,65 juta US dollar. Berikutnya untuk pelabuhan di DKI Jakarta dengan pangsa 19,99% dengan nilai 1,80 juta US dollar. Dan yang terakhir pelabuhan di Bali dengan pangsa 7,68% dengan nilai 0,69 juta US dollar. Jenis ekspor komoditi asal Maluku dengan nilai dan kontribusinya. Untuk komoditas perhiasan atau permata dengan pangsa 41,73% dengan nilai 3,76 juta US dollar. Kemudian komoditas lak, getah, dan damar dengan pangsa 17,97% dengan nilai 1,62 juta US dollar. Berikutnya untuk komoditas kayu dan produknya dengan pangsa 12,97% dengan nilai 1,17 juta US dollar. Sedangkan untuk komoditas ikan dan udang dengan pangsa 24,02% dengan nilai 2,17 juta US dollar. Selanjutnya saya sampaikan perkembangan impor Maluku, kondisi bulan Juli 2021. Secara mantuman, impor Maluku bulan Juli 2021 mengalami penurunan sebesar 70,39% dari 15,84 juta US dollar menjadi 4,69 juta US dollar. Secara kumulatif to kumulatif, nilai impor Januari hingga Juli 2021 meningkat 24,16% dari 54,45 juta US dollar menjadi 67,61 juta US dollar. Ya, selanjutnya untuk perkembangan impor Maluku kondisi Januari 2019 hingga Juli 2021 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita memperhatikan impor di bulan Juli 2021 sebesar 4,69 juta US dollar merupakan impor yang terendah kedua sepanjang tahun 2021 setelah impor yang terendah terjadi di bulan Mei sebesar 3,33 juta US dollar.
Selanjutnya perkembangan impor dari Maluku bulan Januari 2019 hingga Juli 2021 dalam satuan juta US dollar. Secara mentuman, impor Maluku menurun 70,39% dari 15,84 juta US dollar menjadi 4,69 juta US dollar. Impor sebesar 4,69 juta US dollar merupakan impor terendah kedua setelah terjadi impor yang terendah pada saat bulan Maret 2021, yaitu sebesar 3,33 juta US dollar. Apabila kita melihat perkembangan impor selama 3 tahun terakhir, maka terlihat hingga bulan Juli, impor Maluku di tahun 2020 dan 2021 jauh menurun dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2019. Hal ini diperkirakan karena kebutuhan masyarakat terhadap BBM, yaitu komoditas impornya, jauh berkurang selama 2 tahun terakhir. Berikutnya saya sampaikan pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi bulan Januari hingga Juli 2021. Pangsa impor Maluku kondisi bulan Januari hingga bulan Juli 2021 yaitu untuk negara Singapura dengan pangsa 56,86% dengan nilai 38,45 juta US dollar. Sedangkan untuk Malaysia dengan pangsa 43,14% dengan nilai 29,16 juta US dollar. Sedangkan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi Januari hingga Juli 2021 yaitu pelabuhan Yosudarso Ambon sebanyak 100%. Selanjutnya saya sampaikan neraca nilai perdagangan Maluku kondisi bulan Juli tahun 2021 dalam satuan juta US dollar. Selama Juli 2021, neraca nilai perdagangan Maluku surplus sebesar 17,01 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya surplus migas sebesar 16,58 juta US dollar dan komoditas non-migas sebesar 0,43 juta US dollar. Selanjutnya apabila kita bandingkan kondisi neraca nilai perdagangan Maluku sepanjang tahun 2021, maka surplus di bulan Juli sebesar 17,01 juta US dollar merupakan surplus pertama kali setelah 6 bulan sebelumnya mengalami defisit. Sedangkan apabila kita perhatikan angka-angka dalam 3 tahun terakhir, maka neraca nilai perdagangan Maluku di bulan Juli ini sebesar 17,01 merupakan surplus tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Berikut saya sampaikan neraca volume perdagangan Maluku kondisi bulan Juli 2021 dalam satuan ribu ton. Neraca volume perdagangan Maluku di bulan Juli 2021 mengalami surplus sebesar 44,48 ribu ton yang diakibatkan oleh adanya surplus di komoditas migas sebesar 44,41 ribu ton dan surplus di non-migas sebesar 0,07 ribu ton. Apabila kita perhatikan sepanjang tahun 2021, maka kondisi neraca volume perdagangan Maluku merupakan kondisi surplus pertama kali setelah sebelumnya sebanyak 6 bulan mengalami defisit. Berikut neraca perdagangan Maluku kondisi bulan Januari hingga Juli 2021 dalam satuan juta US dollar. Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2021, neraca perdagangan Maluku mengalami defisit sebesar 35,58 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya defisit di komoditas migas sebesar 46,34 juta US dollar dan surplus di komoditas non-migas
sebesar 10,76 juta US dollar. Berikut akan saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku kondisi bulan Juli tahun 2021. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku kondisi bulan Juli 2021. Tingkat penghunian kamar hotel untuk hotel bintang bulan Juli 2021 sebesar 30,37%, turun 12,67 poin dari 43,04% menjadi 30,37%. Tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya, kondisi bulan Juli sebesar 10,61%, turun 4,85 poin dari 15,46% menjadi 10,61%. Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar gabungan, kondisi bulan Juli 2021 sebesar 18,53%, turun 7,90 poin dari 26,43% menjadi 18,53%. Selanjutnya untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku kondisi bulan Juli 2021. Untuk hotel bintang 1, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 20,97%, secara mantuman naik 0,54 poin. Sedangkan menurut year on year meningkat 17,93 poin. Untuk hotel bintang 2, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 26,28%, secara mantuman turun 16,53 poin, dan secara year on year turun 5,80 poin. Berikutnya untuk hotel bintang 3, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 18,36%, secara mantuman turun 14,48 poin, dan secara year on year turun 2,93 poin. Sedangkan untuk hotel bintang 4 dengan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 52,70%, secara mantuman turun 7,82 poin, dan secara year on year turun 23,96 poin. Berikut saya sampaikan perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Juli 2021 di Provinsi Maluku. Tamu asing hotel bintang selama bulan Juli 2021 secara man-to-man turun 51,74%, dari 201 menjadi 97 orang. Sementara itu, tidak ada tamu asing pada akomodasi lainnya selama bulan Juli 2021. Sedangkan untuk perkembangan jumlah tamu hotel domestik bulan Juli 2021 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Tamu domestik hotel bintang selama bulan Juli secara man-to-man turun 38,18% dari 6.999 menjadi 4.327 orang. Sedangkan untuk tamu domestik di akomodasi lainnya selama bulan Juli turun 35,36% secara man-to-man, yaitu dari 9.811 orang menjadi 6.342 orang. Berikut untuk persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang kondisi bulan Juli 2021. Untuk bintang 1, sebesar 9,36%, bintang 2 52,97%, bintang 3 18,88%, dan bintang 4 18,79%.
Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang pada bulan Juli 2021 naik 1,00 poin secara mantuman dari 1,19 hari menjadi 2,19 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada bulan Juli 2021 naik 0,49 poin dari 2,99 hari menjadi 3,48 hari. Berikut untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan, yaitu hotel bintang dan akomodasi lainnya, selama bulan Juli 2021 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel bintang maupun akomodasi lainnya, kondisi bulan Juli naik 1,00 poin dari 1,19 hari menjadi 2,19 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya selama bulan Juli naik 0,26 poin dari 2,10 hari menjadi 2,36 hari. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik untuk bulan September. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.